Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk para sahabat pena kecil yang sudah subscribe, like dan komen pena kecil. Mimin berdoa semoga kalian semakin sukses selalu. Amin. Memiliki sebuah keluarga bahagia adalah dambaan bagi kebanyakan orang. Keluarga bahagia seringkali diartikan sebagai keluarga yang setiap anggotanya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Tetapi, tentu tidak mudah untuk membangun sebuah kondisi keluarga bahagia yang sangat ideal bagi semua anggota keluarganya. Memiliki pangkat, jabatan, dan harta melimpah tidak menjamin kebahagiaan sebuah keluarga. Seperti yang dialami seorang oknum anggota polisi berpangkat brigadir bernama Petrus Bakus yang tega menghilangkan nyawa kedua anak kandungnya yang masih balita, yaitu F 5 tahun dan A 3 tahun. Peristiwa menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya tersebut terjadi di asrama Polres Melawi, Gang Darul Falah, Desa Pakal, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Brigadir Petrus adalah salah satu anggota Intelkam Polres Melawi. Malam itu, di penghujung bulan Februari tahun 2016, suasana di asrama Polres Melawi terasa hening. Para penghuni sedang beristirahat atau hanya sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah. Menjelang tengah malam, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, Windri, 26 tahun, istri Brigadir Petrus Bakus, sudah terlelap tidur karena sedang tidak enak badan. Sedangkan Brigadir Petrus masih terlihat keluyuran di luar rumah bersama kedua anaknya. Kebetulan, Ajun Komisaris Sofyan yang masih belum tidur, kemudian menegurnya. Brigadir Petrus mengaku hendak menemui Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Melawi, Ajun Komisaris Ahmad Kamiludin. Mau bertemu Kasat, Pak? Petrus menjawab dengan singkat tanpa ekspresi, entah apa keperluannya hendak bertemu Kasat saat tengah malam. Sofyan kemudian menjelaskan kepada Petrus jika Kasat sudah tidur, karena waktu juga sudah tengah malam, jika memang ada keperluan sebaiknya kembali lagi besok pagi. Mendengar penjelasan Sofyan, Petrus pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Petrus mengajak anaknya bermain di kamar utama, sedangkan istrinya, Windri, tidur di kamar lainnya yang hanya dipisahkan dengan ruang tamu. Tengah malam itu Windri terbangun dari tidurnya, betapa kagetnya dia tiba-tiba melihat suaminya berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah golok yang masih berlumuran darah. Mereka baik, mereka mengerti, mereka pasrah. Maafkan Papa ya, Dek. Mendengar kata-kata itu dari mulut suaminya, tubuh Windri seketika saja gemetar. Petrus mengatakan kepada istrinya jika dirinya baru saja menghilangkan nyawa kedua buah hatinya karena perintah Tuhan. Selanjutnya, ia mengaku akan menghabisi nyawa istrinya. Windri yang saat itu dalam kondisi ketakutan, panik, bingung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan bersikap tenang, ia coba mengalihkan perhatian suaminya. Kepada sang suami, Windri minta untuk diambilkan air minum sebelum dibunuh. Begitu Petrus menuju dapur sambil tetap menenteng parang yang masih berlumuran darah, Windri kemudian melihat ke dalam kamar suami dan anaknya. Ia menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Kedua bocah yang tidak berdosa itu sudah tidak lagi bernyawa. Windri lalu berlari keluar sambil berteriak histeris meminta pertolongan. Ia mengetuk pintu rumah dinas Brigadir Sukadi. Sontak saja Brigadir Sukadi yang sedang tidur seketika kaget dan terbangun. Sukadi segera membuka pintu rumahnya. Sambil menangis, Windri menceritakan apa yang terjadi pada kedua anaknya. Sukadi menyuruh Windri masuk ke dalam rumah untuk diamankan dan mengunci pintu. Selanjutnya, Sukadi menuju rumah Petrus. Terlihat Petrus sedang duduk di teras dengan muka pucat dan baju yang basah dengan darah. Sudah, saya bersihkan, Bang. Saya menyerahkan diri. Dengan tenang dan tanpa rasa bersalah, Petrus mengakui perbuatannya. Sementara itu, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, AKP Sofyan yang sedang menginap di rumah AKP Ahmad Kamiludin mendengar suara ribut lalu membangunkan AKP Ahmad dan bersama-sama menuju rumah Petrus yang lokasinya bersebelahan dengan rumah dinasnya. Di sana, Petrus sedang duduk di teras dengan tatapan kosong yang ditemani Brigadir Sukadi. AKP Ahmad kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan Petrus mengakui telah menghabisi dan memutilasi kedua anaknya. Siap, saya salah, Pak.
Mereka lantas masuk ke dalam rumah untuk memastikan pengakuan Petrus. Di dalam kamar tidur utama, mereka bersama-sama melihat pemandangan memilukan yang membuat hati siapapun terguncang. Kedua bocah malang tersebut mengalami luka pada leher dan kedua tangan serta kedua kakinya terpotong. Pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, tim identifikasi dan SPKT Polres Melawi tiba di TKP. Selanjutnya, Petrus dibawa ke Mapolres Melawi untuk diamankan, sementara Windri dibawa ke rumah dinas Kapolres Melawi. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkapkan, jika Petrus menganggap apa yang dilakukannya adalah perintah dari Tuhan. Petrus memberikan keterangan bahwa dirinya sadar melakukan tindakan itu dan tidak pernah menyesal, karena setelah kedua anaknya dihabisi, mereka akan kembali ke surga. Selain itu juga, pada tanggal 21 Februari sebelumnya, Petrus pernah curhat kepada rekannya yang bernama Solikin. Petrus mengatakan tidak bisa masuk kerja karena sakit. Dia bercerita bahwa dirinya merasa dikelilingi awan hitam pekat dan ada sekitar 20 pria berbadan tegap yang mengikutinya. Kepada tim penyidik yang memeriksanya, Petrus mengaku membunuh dan memutilasi kedua anaknya atas perintah bisikan-bisikan yang ia dengar. Ia menganggap kedua anaknya sudah kembali ke surga dan menyatu dengan Tuhan. Ini sudah kehendak Tuhan sejak dia lahir dari rahim ibunya. Polisi juga menemukan tumpukan kayu bakar di belakang rumah yang akan digunakan untuk membakar diri setelah berhasil menghabisi keluarganya sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, jenazah kedua bocah kakak beradik malang itu dikuburkan dalam satu liang di Desa Paal, Melawi. Sementara itu, sidang putusan akhir di Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, Ketua Majelis Hakim memberikan vonis bebas kepada Petrus. Terdakwa Petrus Bakus tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan hukum lantaran dianggap dalam gangguan kejiwaan. Petrus Bakus mengidap skizofrenia, yaitu gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa batas kewarasan nalar manusia bisa runtuh kapan saja tanpa tahu siapa yang harus disalahkan. Ini tentunya kembali lagi kepada iman kita kepada Sang Pencipta, karena memang manusia tidak bisa menulis takdirnya sendiri. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari segala keburukan, dimudahkan semua urusan, dan dikaruniai sebesar-besarnya kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.